Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Mengulik siapa sejatinya Syekh Siti Jenar yang dibilang jelmaan cacing dari tanah merah atau tanah abang. Alkisah pada saat Sunan Bonang memberi pelajaran itikat kepada Sunan Kalijaga di tengah perahu yang saat bocor ditambal dengan lumpur yang dihuni cacing lembut. Ternyata si cacing mampu dan ikut berbicara sehingga ia disabda Sunan Bonang menjadi manusia, diberi nama Syekh Siti Jenar dan diangkat derajatnya sebagai wali. Menurut Bratek Samawa dalam bukunya Falsafah Siti Jenar dan buku Wejangan Wali Sanga, Himpunan Wirita Petra dikatakan bahwa nama lain dari Syekh Siti Jenar antara lain Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Bang, Syekh Siti Brit atau Siti Abri Hasan Ali Ansar dan Siti Jenar. Sampai di sini Syekh Siti Jenar dikisahkan sebagai jelmaan cacing. Namun dalam naskah yang tersimpan di Museum Redi Pustaka Solo dikatakan bahwa ia berasal dari rakyat kecil yang semula ikut mendengar saat Sunan Bonang mengajar ilmu kepada Sunan Kalijaga di atas perahu di tengah rawa. Sedangkan dalam buku Siti Jenar tulisan Tan Kweswi dikatakan bahwa Sunan Giri mempunyai murid dari negeri Siti Jenar yang kaya kekasaktian bernama Kasan Ali Saksar, terkenal dengan sebutan Siti Jenar karena permohonannya besar tentang makna ilmu rasa dan asal mula kehidupan tidak disetujui Sunan Bonang. Maka ia menyamar dengan berbagai cara secara diam-diam untuk mendengarkan ajaran Sunan Giri. Hanya saja menurut Sulandranegrat dalam bukunya Sejarah Cirebon dijelaskan bahwa Syekh Lemah Abang berasal dari Baghdad beraliran Syekh Muntadar. Ia menatap di pingging Jawa dan mengajarkan agama kepada Ki Ageng Pengging, Kebu Kenongo dan masyarakat. Lantaran alirannya ditentang para wali di Jawa, maka ia dihukum mati oleh Sunan Kudus di Masjid Sang Cipta Rasa, Masjid Agung Cirebon pada tahun 1506 Masehi dengan keris kaki Kantanaga milik Sunan Gunung Jati dan dimakamkan di Anggraksa Greksan Cirebon. Versi ini dimakamkan di Masjid Demak. Belakangan menurut Sutono Hadi Sumarno dalam bukunya berjudul Biografi Lengkap Syekh Siti Jenar menyebut telah ditemukan makam yang diyakini sebagai makam Syekh Siti Jenar, yakni di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dokumen Keropak Vera nama Syekh Lemah Abang konon juga tertulis dalam dokumen Keropak Vera, sebuah dokumen kuno yang belum lama ditemukan Drenres dalam perdebatan Wali Songo seputar Makrifullah. Berikut wasiat-wasiat agama beserta panduan dakwah para wali di Jawa. Menjelaskan Koprak Farera ialah naskah yang terbuat dari rontal yang berisi serasahan para wali.
berasal dari masa paling abad ke-18. Oleh karena itu, walaupun asal-usul dan jati diri Syekh Siti Jenar tidak dijelaskan dalam dokumen tersebut, namun menjadi lebih jelas bahwa tokoh ini memang ada dalam ajaran Wali Songo. Abdul Munir Mulkan yang banyak menulis buku dan mempopulerkan nama Syekh Siti Jenar di awal abad ke-21 ini masih meragukan apakah nama Syekh Siti Jenar benar-benar pernah hidup di bumi Nusantara ini, walaupun dikenal luas oleh masyarakat Jawa. Namun menurut Profesor Hasanu Simon dalam buku berjudul Misteri Syekh Siti Jenar, peran Wali Songo dalam mengislamkan tanah Jawa, keraguan tersebut hilang karena adanya dokumen keropak Vera di atas. Namun demikian, riwayat hidup dan ajarannya masih gelap. Sementara ada kelompok masyarakat Indonesia yang berlebih besar-besaran tokoh ini, khususnya sejak era pasca Demak Bintara. Pada intinya bahwa jati diri dan asal-usul Syekh Siti Jenar sampai sekarang belum jelas. Belum ada sumber yang dianggap sahih. Dalam beberapa publikasi, nama Syekh Siti Jenar kadang-kadang disebut Syekh Siti Brit atau Syekh Lemah Abang. Dalam bahasa Jawa, Jenar berarti kuning. Dalam Brit berasal dari artinya merah, sama dengan abang yang berarti merah. Menurut Rahim Syah, Syekh Siti Jenar juga bernama Syekh Abdul Jalil atau Syekh Jabarante, itu adalah Syekh Datuk Soleh. Sedangkan menurut Munir Mulkan, Syekh Siti Jenar bernama asli Ali Hasan alias Syekh Abdul Jalil, berasal dari Cirebon. Ayahnya seorang raja pendeta bernama Resi Bungsu. Dikatakan oleh Agus Sunyoto bahwa cerita Syekh Siti Jenar selama kurun lebih 4 abad memang tidak bisa lepas dari stigma kebiadahan, kesesatan, kecacingan, dan keanjingan. Agus Sunyoto adalah penulis tentang Syekh Siti Jenar, diterbitkan oleh LKS Yogyakarta ke dalam 7 buku yang dapat dikelompokkan menjadi trilogi yang membuat tentang babak-babak perjalanan rohani Syekh Siti Jenar. Kita tidak tahu apakah Syekh Siti Jenar yang dikenal penyabar bidah dan sesat itu sejatinya memang demikian, sesuai tuduhan yang dilamatkan kepadanya. Kata Agus Sunyoto, menurut pencitraan dan sigma itu tergantung sepenuhnya pada sumber-sumber historiografi yang mencatat tantangannya. Untuk itulah dia menulis tentang Syekh Siti Jenar dengan menggunakan pendekatan versteh dengan metode kualitatif kepada para guru terdekat Akamiliyah dan sumber-sumber historiografi naskah kuno yang lainnya asal Cirebon seperti Negara Kertabumi, Pustaka Raja-Raja di Bumi Nusantara, Purwaka, Caruban, Nagari, dan Babat Cirebon. Menurutnya di dalam tidak dijumpai tentang stereotip negatif mengenai Syekh Siti Jenar yang digambarkan berasal dari cacing dan mayatnya menjadi anjing. Dengan menggunakan perspektif baru pembacaan terhadap Syekh Siti Jenar dan yang terkait dengan konteks kehidupannya, zamannya, sosial budaya, kultural, sosial politik, dan seterusnya, ia memberikan sebuah gambaran tentang Syekh Siti Jenar yang manusiawi dan membaharu keagamaan serta pro wong cilik yang berbeda dengan kebanyakan buku-buku dan anggapan yang memberikan stigma negatif terhadap Syekh Siti Jenar.
sidang para wali. Syekh Siti Jenar dikenal di tangan masyarakat sebagai penyebar ajaran manunggaling Kawula Gusti. Ini tercermin dari kisah ketika Sunan Giri memimpin musyawarah para wali. Dalam musyawarah itu ia mengajukan masalah Syekh Siti Jenar. Ia menjelaskan bahwa Syekh Siti Jenar telah lama tidak kelihatan sholat berjamaah di masjid. Hal ini bukanlah perilaku yang normal. Syekh Maulana Maghribi berpendapat bahwa itu akan menjadi contoh yang kurang baik dan bisa membuat orang mengira wali teladan meninggalkan syariah Nabi Muhammad. Sunan Giri kemudian mengutus 2 orang santrinya ke gua tempat Syekh Siti Jenar bertapa dan meminta untuk datang ke masjid. Ketika mereka tiba, mereka diberitahu hanya Allah yang ada dalam gua. Mereka kembali ke masjid untuk melaporkan hal ini kepada Sunan Giri dan para wali lainnya. Sunan Giri kemudian menyuruh mereka kembali ke gua dan menyuruh Allah untuk segera menghadap para wali. Kedua santri itu kemudian diberitahu Allah tidak ada dalam gua, yang ada hanya Syekh Siti Jenar. Mereka kembali kepada Sunan Giri untuk kedua kalinya. Sunan Giri menyuruh mereka untuk meminta datang baik Allah maupun Syekh Siti Jenar. Kali ini Syekh Siti Jenar keluar dari gua dan dibawa ke masjid menghadap para wali. Ketika tiba, Syekh Siti Jenar memberi hormat kepada para wali yang tua dan menjabat tangan wali yang muda. Ia diberitahu bahwa dirinya diundang ke sini untuk menghadiri musyawarah para wali tentang wacana kasufian. Di dalam musyawarah ini Syekh Siti Jenar menjelaskan wacana kasutan makhluk, yaitu dalam pengertian akhir hanya Allah yang ada dan tidak ada perbedaan ontologis yang nyata yang bisa dibedakan antara Allah, manusia, dan segala ciptaan lainnya. Profesor Hasanuddin menyatakan pandangan orang Jawa yang beragama Islam terhadap tokoh ini cukup beragam, dari yang menerima sampai yang menolak. Di satu sisi, tokoh Syekh Siti Jenar dapat dianggap positif dalam meningkatkan jumlah pemeluk Islam. Ini karena orang Jawa yang tidak mau menerima agama Islam secara murni, seperti yang diajarkan Rasulullah. Kemudian ajaran itu telah tercampur dengan adat istiadat Arab, dan mereka mau menerima Islam seperti yang diajarkan Syekh Siti Jenar. Di sisi lain, orang Jawa yang menerima dan meyakini Islam sebagai suatu sistem nilai yang utuh, maka mengamalkan Islam seperti Syekh Siti Jenar mengandung resiko tidak diakui sebagai umat Muhammad oleh Rasulullah sendiri. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.